Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita teruskan lagi membaca kitab susunan Imam Nawawi At-Tibyan fi adab hamlatil Quran, adab berdamping dengan Al-Quran, atau dikatakan ada sebagian yang terjemahkannya adab membaca Al-Quran. Tidak semua alhamdulillah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya, maka ada adab-adab yang datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada kitabnya muka surat 186. 186 itu ya. 186 di bawah itu bagian 106, hukum orang yang berhadas menulis mushaf. Tajuk kisahnya ialah tentang penulisan Al-Quran. Masya-Allah, dan tuan-tuan sedang kita mengetahui apa yang berhubungan dengan Al-Quran. Sebelumnya tuan-tuan sekalian, sebenarnya malam ini malam yang keberapa? Malam yang ke-12 daripada Zulhijjah. Ya, hari raya hari 10, ya 11, dan ini malam ke-12, satu lagi malam ke-13, ya hari 11, 12, 13 disebut namanya hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Asal-asal Tasyrik ini menyebut dari pada masa Nabi SAW hari 10 hari raya Idul Adha mereka berkorban. Maka hari 11, 12, 13 mereka menjemur daging korban itu. Kalau musim panas mereka akan saja ikan batu-batu di Mina. InsyaAllah dia beri tuan-tuan sekalian. Ya, kemudian terakhir mereka jadikan macam dendeng yang tidak sebutkan, ada tali, kemudian potong dia nipis-nipis, kemudian digantungkan. Masya-Allah, tuan-tuan sekalian, disebut namanya hari Tasyrik. Tasyrik itu menjemur daging. Dan tuan-tuan sekalian, ini masih lagi hari yang mulia. Firman Tuhan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Ingatlah Tuhan pada hari-hari yang berbilang-bilang. Disebut namanya hari berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Kalau yang 1 sampai 10 ayyam ma'lumat, hari-hari yang maklum, tapi orang tak maklum pun. Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, hari yang maklum itu sampai 10 sepatutnya kita ingat Allah, berzikir. Dan yang 3 hari lagi ini pun berzikir. Dan tuan-tuan sekalian, hari raya Idul Adha sebenarnya lebih besar daripada Idul Fitri. Dan orang kita tidak, karena Ramadan itu 1 bulan tak makan minum, maka berhari raya Idul Fitri 1 hari saja hari raya. Jangan lupa, jangan kata hari raya 1 bulan, tidak. Hari raya 1 hari saja. Tapi Syawal ya, Syawal 1 bulan itu. Tapi hari raya Idul Adha, ya hari 10 tidak boleh berpuasa. Siapa berpuasa berdosa. Hari 11 pun begitu juga. Jangan ada orang berpuasa dalam 3-4 hari ini.
10, 11, 12, 13. Jadi hari Rabu, Kamis, Kamis mana tahu ada orang berpuasa di hari, tak boleh berpuasa Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu. 3 hari, 4 hari ini tidak boleh berpuasa. Dan kita berkehendak ya bertakbir, jangan lupa takbir hari raya Idul Adha daripada hari Arafah. Tak tahulah kamu amalkan di sini 9 Zulhijjah. Dia makannya 9 Zulhijjah subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib. Dia sepanjang malam itu dia bertakbir sampai subuh, selepas itu pun bertakbir juga sampai selepas sembahyang hari raya bertakbir, itu namanya muqayyad. Muqayyad. Adapun yang yang mutlak atau mursal sepanjang masa dan bila-bila masa sampai sekarang pun kamu boleh bertakbir. Tapi selepas sembahyang, selepas sembahyang itu namanya muqayyad. Boleh tuan-tuan sekalian kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Itu takbir yang ringkas dan itu yang datang dari Nabi SAW. Adapun yang selepas itu daripada ulama-ulama, masuk daripada Imam Syafi'i, apalah. Tapi kalau mau ringkas dia tidak masuk dalam kereta ke, dalam di pasar ke, ya tuan-tuan sekalian, dia bertakbir dengan ringkas itu sudah jadi. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagainya kita berbanyak aksiru fihinna, banyakkan padanya ia dengan takbir. Takbir apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, walillahil hamd. Boleh tuan-tuan sekalian, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Sampai bila? Sampai hari 13 tasyrik tasbih selepas asar. Lepas itu tidak ada lagi takbir muqayyad dan juga takbir mursal. Boleh tuan-tuan sekalian? Insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah jangan ada yang berpuasa ya, tidak boleh berpuasa. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah, ini dalam hadis Nabi yaum ayyamut tasyrik. Hari tasyrik ini yaumu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari makan, minum dan zikrullah. Kita makan minum saja tapi tak ada zikrullah. Itu berhati-hati tuan-tuan sekalian. Makan, minum dan zikrullah. Boleh baca Al-Quran, boleh baca salawat, boleh baca zikir tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kita tengok dia muka surat 18 ya. 186. Dari bahagian 106 hukum orang yang berhadas menulis mushaf. Untuk pengetahuan kita sajalah, satu orang ya kalau asal kitab ini dia kata begini, saya ada dalam PDF asal kitab kita ini idza katabal ju'u awil muhdithu mushafan ayyahmilal waraqata aw yamsa halal kitabati faharamun. Katanya pasal 106 hukum orang yang berhadas menulis mushaf. Bagaimana hukumnya? Tuan-tuan sekalian, kita untuk pengetahuan kita saja bukan kita menulis. Tapi mana tahu ada ustaz-ustaz yang menulis Al-Quran, dia berjunub, tuan-tuan sekalian, dia belum mandi junub lagi, atau dia berhadas, bagaimana hukumnya? Ini disebut Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Bolehkah tidak boleh? Ya, sebenarnya untuk maklumat kita boleh. Kalau tidak ada pun dia wuduk dan dia berjunub, dia boleh tulis. Tapi jangan peganglah, karena ini sudah tidak Al-Quran. Jangan pegang, ya, jangan sentuh. Tuan-tuan, jangan angkat itu. Ya, yang kamu tulis itu karena dia adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan dia kata, ya, seandainya orang yang berjunub, ya bos, biasanya orang junub ini ialah suami istri bersama, belum mandi lagi, junub namanya. Ya, atau dia hadas besar, senang sajalah. Ya, orang perempuan yang haid, ya, ada yang berhadas. Berhadas itu tidak ada wudu. Bagaimana? Boleh tulis Al-Quran ke? Ya, dia menulis mushaf. Ya,
mushaf itu yang ditulis Quran, kalau dituliskan disebutkannya mushaf, mushaf atau mashaf, maksudnya sekalian. Ya, jikalau dia memegang kertas atau menyentuhnya semasa menulis itu, maka ia adalah haram, tidak boleh, karena dia tidak Quran itu. Jangan pegang dan jangan angkat, jangan sentuh, dan tuan sekalian. Walau bagaimanapun ada perkhilafan di antara ulama, dalam fikih ini jadi masalah. Ya, ada perkhilafan di antara ulama karena masalah ijtihad. Sekiranya dia tidak memegang ataupun menyentuhnya, terdapat 3 pendapat. Nah, dia tak pegang, tulis saja. Papan tulis pokoknya seorang guru, ya ustazah, ya dia sedang dia nak tuliskan Al-Quran dekat sekalian. Walau bagaimanapun ada pendapat yang membolehkan. Barakallahu fiik. Dan dia katakan itu disebut oleh ulama, ya, satu orang yang menulis Al-Quran yang ada dekat kertas atau dekat tempat untuk ditulis itu, ya, boleh dituliskan. Ya, ada pendapat tiga pendapat. Tapi ada yang mengatakan boleh, maka mudah-mudahan bolehlah. Barakallahu. Apalagi perempuan yang ustazah yang dia sedang mengajarkan, bolehkah dia tulis? Nampaknya ada yang membolehkan. Dan ada pendapat kalau dia junub, Allah itu tidak bolehlah. Ya, haram katanya. Ada pendapat yang itu pun tidak boleh. Tapi ada pendapat karena ini kan Al-Quran. Satu lagi tuan-tuan sekalian, kita berhati-hati. Ya, kalau ada orang meninggal itu tempat yang apa namanya? Tempat jenazah itu apa namanya? Keranda kan? Kemudian Allah, orang kita tutup dengan apa? Dengan penutupnya itu ada padanya ayat Al-Quran. Terkadang sering ada ayat kursi, ada nama Allah, Allah la ilaha illallah. Itu mesti dihormati, tuan-tuan sekalian. Mesti dihormati. Ya, jangan dibuang-buang begitu saja. Selepas dimakamkan, masukkan jenazah ke dalam kubur, nampaknya orang jadikan pula untuk apa? Tempat duduk. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Kalau ada padanya ayat Al-Quran, maka hendaklah kita hormati. Di negara Arab tak ada, kayak biasa saja, Masya Allah. Ya, tapi orang kita tahu gimana. Allah, tuan-tuan, ini perlu diingatkan. Boleh berhati-hatilah. Siapa yang pegawai syarah itu, kalau dia apa itu pastikan. Kalau sudah sampai jenazah di perkuburan itu, maka kain penutupnya yang ada padanya ayat Al-Quran hendaklah dihormati. Boleh tanpa sekalian. Kalau dipasunya pun jangan campurkan dengan yang najis-najis itu. Karena ini jangan lupa, ini kalam Rabbi, perkataan Tuhanku yang sepatutnya kita jaga. Karena dia adalah masuk daripada ayat-ayat Al-Quran. Malahan dia adalah ayat yang paling mulia. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, ayat apa? Ayatul Kursi. Surah yang paling mulia, Suratul Fatihah. Barakallahu fiik. Baik, kita teruskan lagi bagian 107, hukum-hukum lain berkaitan orang yang berhadas, ya, dan Al-Quran. Orang yang berhadas dengan Al-Quran. Apabila orang yang berhadas tak ada wudu, atau dia berduduk kemudian dia sudah batal wudunya, maka di situ namanya hadas. Hadas ini terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas besar, hendaklah dia mandi, dia duduk. Ya, kalau hadas kecil, hendaklah dia berduduk. Katanya apabila orang yang berhadas, terjunub ataupun wanita haid menyentuh ataupun memegang sebuah buku berkaitan ilmu fiqh. Dan tuan-tuan sekalian, orang yang belajar kan, ya belajar di pondok atau belajar di universiti, ada atau ya dia bawa kitab, sebenarnya kitab fiqh, bukan Al-Quran, tapi dalam kitab itu ada ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita macam ini juga. Dalam tiap kitab kita ini ada ayat-ayat Quran. Bagaimana? Ya, dia kata begini, ya, atau wanita haid menyentuh atau memegang sebuah buku berkaitan ilmu fiqh ataupun yang lain-lain, ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran. Biasanya ilmu fiqh, ya, disebutkan hukum ahkam, disebutkan ayat Al-Quran. Ilmu hadis, ada juga terkadang ayat Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, ilmu hadis dan ilmu yang lain, ataupun ilmu-ilmu yang lain yang terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh pakaian yang ataupun itu satu-satu. Tuan-tuan sekalian, ya,
Kemudian menyentuh pakaian yang disulami dengan ayat Al-Quran. Nah, tuan-tuan sekalian, ada ayat Quran itu dia disulam. Dia apa namanya? Orang kita sebut apa? Kain itu dituliskan padanya ayat Quran. Dia apa? Ya, disulamnya. Orang kita sebut sulam juga ayat Bismillahirrahmanirrahim. Orang kita terkadang dia diletakkan dalam cermin kan, dia buat bingkai. Bagaimana? Menyentuh itu bagaimana? Ya, yaitu ataupun yaitu menyentuh ya pakaian yang disulam ayat Al-Quran, memegang duit siling. Orang dulu ada duit siling dia pakai surah Allah atau Bismillah. Bismillah, ya Bismillahirrahmanirrahim, ayat-ayat Quran. Sekarang tak ada lagi lah, alhamdulillah ya tuan-tuan sekalian. Kalau yang macam itu bagaimana? Ya dirham, ya duit emas atau duit dirham, perak atau dinar yang diukir dengan ayat-ayat Al-Quran, memegang barang-barang yang dihimpunkan sekali dengan mushaf ataupun menyentuh dinding ya manisan ataupun roti yang ditulis dengan Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Tuan-tuan sekalian, maka mazhab yang benar adalah semua keadaan tadi dibolehkan. Ada masalah lah tuan-tuan sekalian, tapi sifatnya dihormati karena ya keadaan ya terpaksa ataupun sebenarnya tak nampak. Seperti sekarang handphone dari sini pulang ambil ya, handphone kita ada padanya ayat Quran tapi tak nampak pun dia bukan besar. Mereka kata apa ini handphone, tapi di dalamnya ada ayat Quran. Tapi kalau sedang kita buka, tidak lagi hormati. Jangan bawa dalam tandas, dalam diri air. Tapi kalau di dalam tutup tak nampak apa-apa, tak ada apa-apa lah. Tuan-tuan sekalian, maka mazhab yang benar adalah semua keadaan tadi dibolehkan karena boleh ya, kerana bukan mushaf. Boleh tuan-tuan sekalian, ya barakallahu fikum. Tapi sepatutnya mesti dihormati. Boleh tuan-tuan sekalian, ada sajadah tuliskan katanya Bismillah. Itu tidak boleh itu tuan-tuan sekalian. Sebab dia letakkan di bawah dan nanti orang pijak. Kalau yang macam itu asal-asalnya ditutup yang di tempat yang tinggi, tapi ada orang letak di bawah sebab dia ingat sajadah. Sajadah atau sajadah maka diletakkan di bawah. Alhamdulillah, ia tidak boleh dipijak dan istilah dihormati. Boleh tuan-tuan sekalian, boleh faham itu ya. Saya ulang balik ya. Katanya kalau dia ada ayat-ayat buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, tapi dia bukan Quran, mereka umpamanya atau ilmu yang lain. Ya, tuan-tuan kasihan atau kain yang disulami ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana? Ya, sebenarnya boleh saja. Atau duit sini, ya, duit sini, ya, semua orang terpaksa. Sebetulnya yang buat teman-teman sekalian, mudah-mudahan tidak ada orang buat lagi. Dulu dia karena dia negara Islam, maka dia tulis itu ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian ulama-ulama karena ada perkhilafan itu tidak dibagi lagi. Ya, dalam duit itu ada. Kemudian kalau orang kafir pulang pegang bagaimana? Ya, tuan-tuan sekalian, dia tidak dihormati, maka oleh karena itulah tidak sepatutnya dibuat lagi. Ya. Baik, terdapat satu pendapat, maka mazhab yang benar adalah semua keadaan tadi dibolehkan karena bukan mushaf. Ya, tuan-tuan sekalian, ya. Terdapat satu pendapat yang mengharamkannya, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan berhati-hati. Ada terkadang ada kisah, ada ayat Quran. Gimana? Ini menjadi masalah. Ya, kalau ada itu ayat Quran, padanya maka tidak ada dihormati. Dan sebetulnya tidak dibuat karena apabila dipakai itu dia tidak dihormati lagi, tidak dihormati. Kalau dia kotor, itulah dibasuhnya bagaimana? Sebetulnya dihormati, tapi sama dengan kain-kain yang lain yang bercampur dengan najis bagaimana? Sebab itu jangan terikut-ikut lah, tak perlu itu. Ya, barakallahu fikum ya. Sebab sebagai besi dia tulis besi yang ini, kemudian dia tulis pula ayat Quran di bawahnya. Pada korban itu kan dia tulis pula ayat yang menceritakan tentang korban itu. Jangan terikut-ikut itu. Dan kalau ada ayat Quran itu, maka tidak kita muliakan. Daripada awal jangan buat. Terkadang itu Bismillah, Bismillah saja. Bukan ayat Al-Quran kan, Bismillah sudah ayat Quran. Dan ada orang lagi bilang surah Yasin pun begitu juga. Dia tak hormati, dia kata ini surah Yasin bukan Al-Quran.
Ya, surah Yasin pun adalah ayat-ayat surah daripada Al-Quran. Makanya kita hormati. Ya, tuan-tuan sekalian, ada orang yang tidur di masjid, dia ambil Quran, dia dikasih sebagai apa? Bantal. Na'udzubillah, tuan-tuan sekalian. Itu penghinaan kepada Al-Quran. Ya, kalau orang kafir, dia hinakan Al-Quran, dia marah. Tetapi hakikatnya dia menghinakan Al-Quran. Na'udzubillah, wa na'udzubillah. Kita berhati-hati. Tidak mesti satu Al-Quran itu, tapi sehingga satu ayat daripadanya pun. Satu ayat, satu surah, satu ayat, setengah ayat pun. Padahal kalau ada nama Allah, Allah itu adalah mesti dimuliakan. Boleh terus sekalian. Dan dia kata terdapat satu pendapat yang mengharapkannya. Seorang qadi yang terkemuka, yaitu Abu Al-Hasan Al-Mawardi, seorang seorang ahli besar, mengatakan dalam kitabnya Al-Hawi, ya, dibolehkan menyentuh batu yang bersulamkan ayat Al-Quran. Boleh katanya, tidak mesti berukuran dan tidak boleh memakainya tanpa sebarang perselisihan. Ya, sebab itu jangan ditulis Al-Quran pada pakaian, karena itu penghinaan kepada Al-Quran. Itu bukan ditulis di dalam pakaian itu. Dan tuan sekalian, ya, ulama karena tujuan memakainya adalah bagi mengambil barokah Al-Quran. Sebenarnya ini salah ini. Mengambil berkat dengan Al-Quran, bukan dengan memakai. Tapi apa? Baca. Baca. Dan tuan sekalian, ya, ada sebagian orang muda yang baru lagi diambil Quran, yang saiz kecil itu dia letakkan dekat apa? Dekat bawah bantalnya. Salah itu tuan-tuan sekalian. Tidak boleh. Ya, kalau kita ambil berkat dengan Quran, bacakan Qul Ahad, Qul Binas, ludah pada tangan, bukan kepada budak itu. Bukan meletakkan Quran itu dekat kepalanya, menjadikan bantal. Tidak itu, tuan-tuan berhati-hati. Itu memanggil setan itu, bukan menjauhkan setan. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada dia kata di sini, apa yang dinyatakan oleh Al-Mawardi adalah pendapat yang lemah. Katanya boleh buat macam azimat itu, sebenarnya bukan begitu, ya. Dan tiada ulama yang menyokongnya berdasarkan pemerhatian penulis. Bahkan Syekh Abu Muhammad Al-Buwayi dan selainnya mengatakan ia dibolehkan dan dibilang pandangan yang berat. Allah Ta'ala. Dan mereka payahlah perkara itu dibuat-buat. Kalau nampaknya ada penghinaan kepada Al-Quran, jangan buat, senang saja. Ya, mungkin ada perbedaan di antara ulama, tapi kalau ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dikatakan maka jangan buat. Karena dikatakan al-khuruj minal khilaf adalah mustahabbah. Keluar daripada perkhilafan itu adalah disunatkan. Ada pendapat dibolehkan, ada yang mengatakan tidak, maka yang itu jangan buat. Boleh tuan-tuan sekalian, barakallahu fikum. Baik, manakala yang memegang ataupun menyentuh buku-buku tafsir Al-Quran, ada tafsir Al-Quran boleh pegang-pegang, nampaknya boleh tuan-tuan sekalian, karena dia kita angkat itu, ya, karena ada tafsirnya. Ya, barakallahu fikum. Walau bagaimana ada perkhilafan juga di antara ulama. Katanya jikalau kandungan ayat Al-Quran itu lebih banyak, dilarang lagi menyentuh ataupun memegangnya. Dipersilakan. Ya, tafsir Al-Quran itu, ya, Al-Quran dengan tafsirnya. Kalau Al-Qurannya lebih banyak daripada tafsir, maka ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena kita bukan mengangkat Al-Qurannya, tapi mengangkat tafsirnya. Barakallahu fikum. Tuan-tuan sekalian, ada satu orang dia pergi ke luar negara, dia bawa Al-Quran, dia masukkan dalam beg. Kau wanita biasa, masukkan dalam beg. Dia tidak ada buku. Bolehkah? Banyak ulama mengatakan boleh, karena bukan dia bawa Al-Quran saja, tapi masukkan dalam beg, yang diangkat itu beg, dan di dalamnya ada yang lain-lain lagi. Boleh tuan-tuan sekalian, walau bagaimanapun yang eloknya hendaklah dihormati. Boleh? Kita hormati. Kenapa? Karena ini adalah perkataan Tuhanku, sangat mulia sekali. Tidak ada perkataan yang lebih mulia daripada kalam Rabbi, hada kalam Rabbi. Pandangan yang lebih sahih tidak mengharapkannya. Boleh?
Ya, pendapat yang kedua mengharamkannya. Tengok, pendapat yang ketiga, pendapat ketiga, ia mengatakan jikalau ayat Al-Quran ditulis dengan tulisan yang tebal, ada pula pendapat itu tertulis dengan tebal, ia berwarna, ia warna merah ataupun selainnya, ia diharamkan. Kalau tebal, sebagian ulama mengatakan tak kira tulisannya tebal atau tidak tebal. Jika tulisan itu tidak tebal dan tidak diwarnakan, maka ia tidak diharamkan. Tuan-tuan sekalian, ada pilihan. Kalau kita rasa itu tidak menghormati, jangan buat. Senang saja, tuan-tuan sekalian. Kita teruskan lagi saya kata Imam Nawawi. Ia berpendapat haram itu menyentuhnya jikalau kandungan ayat Al-Quran dan dalam sama banyak kepadanya. Pendapat dia lah, tuan-tuan sekalian. Penyusun kitab ada Atitimah mengatakan apabila kami mengatakan ia tidak diharamkan, maksudnya itu makruh. Walaupun bagaimanapun makruh sama. Al-Qurannya dengan tafsirnya katanya tidak diharamkan, maksudnya boleh tetapi makruh. Ya, senang saja lah tuan-tuan. Kita hormatilah Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Salah satu daripada penghormatan kepada Al-Quran baca. Hari ini dah baca tak? Kalau belum baca, bacalah. Tuan-tuan sekalian, barakallahu fikum. Ya. Ada Al-Quran itu dibaca daripada awal ke akhir. Biar berjalan itu, berjalan. Kalau boleh setiap hari baca satu juzuk, maka 30 juzuk, 30 hari khatam dia. Atau setengah juzuk, maka 60 hari khatam dia. Ini tak khatam bagaimana? Dan ada diri kita yang dibaca seperti insyaAllah ya, pada sebagian orang dia baca surah Yasin silap, ada orang baca suratul Kahfi pada Jumat, hari Jumat baca suratul Kahfi. Ya Allah bagi itu teman-teman sekalian. Kemudian malam kita baca suratul Mulk teman-teman sekalian, karena dia dalam hadis Nabi SAW boleh menemani kita sampai masuk surga nanti. Dia banyak boleh menyelamatkan daripada azab kubur dan yang lain-lain. Ya, ada surah-surah yang tertentu seperti surah Al-Mulk, Alif Lam Mim Tanzil, surah Al-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Dukhan, surah Al-Mulk, surah Kalau tidak baca yang pendek-pendek, surah apa itu? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda suruh Quran orang baca Allahu Akbar sepertiga Al-Quran. Dan bagi kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, sekiranya tidak terdapat ayat Al-Quran di dalamnya, tidak diharapkan bagi menyentuhnya. Betul. Lebih utama untuk tidak menyentuhnya, melainkan kita berada dalam keadaan suci. Kita ini. Tuan-tuan ada Al-Quran di dalam, tapi kita boleh peganglah, boleh angkat tuan-tuan sekalian. Ya, tapi walau bagaimanapun elok kita berwudu dan dihormati. Ya, sekiranya terdapat ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, dia tidak diharapkan menurut mazhab kami, mazhab Syafi'i. Namun begitu terdapat satu pandangan yang mengharamkannya, dan pandangan ini terdapat dalam kitab-kitab fiqh berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan pula bagaimana? Tuan-tuan sekalian, ada ayat Al-Quran dulu dibaca, tapi sekarang tidak ada lagi. Waktu Nabi SAW dalam pemerintahan yang akhir itu, waktu akhir Ramadan yang Nabi wafat, dia bertangkan dengan Jibril, dia dua kali khatam dan ikut bersamanya Zaid bin Zaid bin Sa'id radhiyallahu anhu, luar biasa orang. Ya, maka ayat-ayat itu tidak ada lagi. Salah satu daripadanya asy-syaikhu wasy-syaikhatu farduhu mubalbattata taqala min Allah wallahu azizun hakim. Asy-syaikhu orang tua, orang sudah kawin yang lelaki. Wasy-syaikhatu perempuan yang tua sudah berkahwin. Apabila dua-duanya berzina, maka rajamlah keduanya sebagai siksa, sebagai pengajaran, sebagai peringatan daripada Allah. Sedangkan Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Hukumnya berjalan. Setiap orang sudah berkahwin, kalau dia berzina dan dia rajam sampai mati itu, dan lain yang hidup di dunia ini. Tapi ayat itu dulu ada, sekarang tidak ada lagi.
dan memang tidak ada ziyadah. Tuan-tuan sekalian, maka dia kata sini ayat-ayat Al-Quran yang dimaksudkan yaitu ayat orang tua lelaki, syekhu wa syekhatu, dan orang tua perempuan, iza zanaya, apabila tuannya berzina, apabila mereka berzina, maka rajamlah fadumuhumul battata, dari rajamlah mereka itu tanpa sebarang maaf. Nakalan minallah, dan dia adalah sebagai penghalang daripada Allah, siksa daripada Allah. Dan ayat-ayat yang dimasukkan yang lain serta Taurat dan Injil. Taurat dan Injil bagaimana? Adakah kita mesti berduduk? Maka tidak diharapkan bagi menyentuh ataupun memegangnya menurut pandangan ulama kami mazhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Jadi Quran, kalau Quran itu hendaklah kita menghormatinya. Dari bagian 108 hukum menyentuh mushaf apabila ada najis yang tidak dimaafkan. Di tangannya ada najis, boleh sentuh Al-Quran dan tuan sekalian, atau bukan di tangan dia, dekat lengannya ada najis, yang memegang adalah tangan, bolehkah tidak? Dikatakan di sini jikalau terdapat najis yang tidak dapat dimaafkan pada bahagian tertentu badan orang yang berada dalam keadaan suci. Dia ada wudhu umpamanya, tapi dia ada di badannya ada najis. Katanya diharamkan bagian badan yang terkena najis itu bagi menyentuh. Kalau di tangannya ada najis, dia berduduk, menyentuh mushaf tanpa sebarang perselisihan ulama. Kenapa? Karena menghormati Al-Quran. Di tangannya ada najis. Tuan-tuan sekalian, maka dia sentuh Al-Quran itu tidak boleh. Tapi kalau bukan di tangannya, dekat lengannya, dan lengan itu tidak kena dengan najis, dengan Quran itu, maka tidak ada masalah. Barakallahu fiik. Senang sajalah, hormatilah kalamullah. Ini perkataan Tuhanku. Tuan-tuan sekalian, kalau orang yang menghilangkan Al-Quran, dia boleh keluar dari Islam. Dia masukkan Quran itu dalam tandas. Alhamdulillah, dia pijak Al-Quran, itu boleh keluar dari Islam itu. Tuan-tuan sekalian, berhati-hati kamu. Hendaklah kita muliakan Al-Quran itu, karena itulah perkataan tuan-tuan sekalian. Ini satu penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya dihinakan, maka sebenarnya orang itu menghinakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menghinakan Allah Subhanahu Wa Taala, menghinakan Rasul, boleh keluar daripada Islam itu. Namun tidak diharapkan sekiranya bagian badan yang tidak terkena najis menyentuh mushaf menurut mazhab yang benar dan terkenal. Sedangkan ini turut dinyatakan oleh jumhurul ulama, kami dan ulama-ulama yang lain. Najis bukan di tangannya, tetapi najis di kasih luarnya. Bagaimana? Boleh dia pegang ke, tidak ada wudhu, boleh saja. Walaupun bagaimanapun Abu Al-Qasim As-Saibari juga ulama kami mengatakan diharamkan juga penghormatan kepada Al-Quran. Ulama kami menyatakan bahawa pendapat ini tersirat. Al-Qadi Abu At-Tayyib mengatakan apa yang dikatakan oleh Abu Al-Qasim ini ditolak oleh kesepakatan ulama, karena bukan pada tangannya najis itu, najis itu pada siluarnya. Maka dikatakan tidak boleh juga pegang Al-Quran kalau dia berduduk. Nampaknya ada orang tidak setuju dengan apa. Pandangan yang terkenal daripada ulama kami adalah hanya makruh. Dan pandangan yang dipilih adalah tidak makruh, boleh sahaja. Bagian 109 menyentuh Al-Quran semasa keadaan darurat. Dan insyaAllah kita akan baca sistem Al-Quran tercicir di kata kuat, ketika pipi jalan tangan kita tak ada wudhu, bagaimana? Ambil, tak ada apa-apa, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena menghormati Al-Quran. Nanti orang pijak ambil, biar engkau tak ada wudhu. Kalau nak bergerudu nanti lagi terhina Al-Quran itu. InsyaAllah kita akan baca. Barakallahu fikum. Kita baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Hari tasyrik, hari makan dan minum. Masya Allah. Makan dan minum dan zikrullah. Kenapa tidak boleh berpuasa? Karena Allah menjamu. Masya Allah. Menjamu orang yang asal-asalnya orang haji itu. Masya Allah. Berapa lama dia dalam keadaan ihram itu, tuan-tuan puasa dia. Sehingga dia sudah selesai mengerjakan haji itu, dia berkorban, makan korban itu dan dibagi lagi. Hari raya itu tambah lagi 3 hari lagi. Allah menjamu mereka yang di sana dan juga kita dijamu oleh Allah dengan ikut mereka, tetapi kita banyak zikrullah, ingatan wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ya, ingatlah Allah pada hari-hari yang ma'dud, yang berbilang-bilang. Dan orang di Mina itu boleh 3 hari dan boleh 2 hari. Faman ta'ajjala fi yawmin fala isma alaihi. Waman ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Sekarang mereka di Mina, tuan-tuan sekalian, dia wajib bermalam di Mina. Masya-Allah, di dunia ini ada tempat yang wajib kita berada di situ. Ya, sekurang-kurangnya setengah malam itu. Di mana? Di Muzdalifah. Ya, malam 10. Kemudian di Mina malam 11, 12, 13 dan melontar jamrah, ya, ula, wusta dan aqabah. Masya Allah. Kalau 2 hari 11, 12 dia boleh keluar, tapi selepas dengan syarat-syarat. Dan yang melontarnya sampai kepada hari yang ke-13 itu yang paling bagus. Dan Nabi SAW tunggu di situ sampai hari yang ke-13. Ya, baru keluar. Oh, Masya Allah. Ya, untuk sebelum balik tawaf apa? Wajib. Ya, tawaf wajib itu dari waktu di Mina. Lagi ini tawaf yang akhir. Tawaf wada. Tawaf wada boleh baca, tawaf wida boleh, selamat tinggal. Biarlah akhir perkara yang kita orang buat kerjakan hari itu, tawaf wida, tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Barakallah. Allah izinkan kita satu hari nanti boleh kerjakan haji. Kita berkata amin, amin. Tuhan Maha Kuasa. Kita akhiri di atas istighfar. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' bina wa min la yastajabu laha. Rabbana zalamna anfusana. Doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan sekalian, kita bersama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita semua ada masalah. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau orang yang tawaf itu mana-mana doa dia baca, tapi bila sampai ke rukun yang mana dan dia menuju ke Hajar Aswad, semua orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulama-ulama tambah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.